Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz Tam udah gak ngambek lagi jamaah Islam yang ada di rumah. Satu iklan doang ngambeknya. Iya. Saya gak perlu telepon Ustaz. Tadi saya udah hampir telepon Ustaz lain. Ya Allah. Gak bercanda. Jamaah Islam Tinda yang baru bergabung hari ini kita ingatkan lagi ya. Kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah wow, murah banget. Iya. Ini Ustaz Syam kita lanjut ya. Wah, udah senyum dia jamaah, udah gak ngambek. Ustaz Syam, ini gak bisa dipungkiri nih, yang namanya zaman sekarang ini semuanya serba canggih, serba digital. Ya orang itu gak akan pernah lepas yang namanya dengan kehidupan maya, atau dunia internet, dunia sosmed, dan segala satu itu dipamerin. Bahkan ada yang beli mobil sampai 4 miliar, wow murah banget gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih bahayanya ya, jika kita terlalu pamer, apalagi kalau dikit-dikit ini update ke sosmed. Apakah ada sisi baik yang nambah followers atau bagaimana? Silakan penjelasannya tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ar wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Salah satu doa perlindungan ketika orang lain juga melihat nikmat daripada kita. Ini kita nggak pamer aja, masih ada yang iri, masih ada yang hasud. Apalagi kalau kita memamerkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka bahaya yang pertama, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap nikmat itu ada orang yang tidak senang dengannya. Tidak mustahil untuk membuat orang lain semuanya senang kepada kita. Apalagi kalau misalnya pamer doang gak pernah bagi-bagi. Subhanallah. Maka pasti ada seseorang atau orang yang tidak menyenangi daripada hal tersebut. Maka disebut dalam Al-Quran ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih orang-orang yang tidak pamer saja tuh mohon perlindungan kepada Allah. Orang yang tidak memperlihatkan nikmatnya saja dia minta kepada Allah perlindungan. Seperti baginda Nabi SAW ketika turun ayat ini asbabun nuzulnya, yakni Nabi terkena daripada sihir, yakni Nabi terkena daripada kejahatan orang lain. Maka Allah meminta Nabi SAW untuk memohon perlindungan daripada orang-orang yang iri, orang-orang yang hasud. Bahaya yang pertama, irinya orang lain terhadap nikmat Allah kepada kita. Dan itu tidak bisa dihindari. Bagi yang pamer ataupun yang tidak pamer, tapi kayaknya lebih parah kalau pamer. Kenapa? Karena mungkin saja orang akan melihat dan orang lain merasa sakit hati dengannya. Yang kedua, membatalkan pahala sedekah tadi, membatalkan pahala amal tadi. Yang ketiga, memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. Jangan engkau memalingkan wajahmu dari manusia dan jangan engkau berjalan terlalu berlagak gitu ya. Jangan terlalu sombong di atas muka bumi ini. Ada di ayat yang lain disebutkan karena engkau tidak akan pernah bisa menembus bumi dan tidak akan pernah bisa menembus langit. Maksudnya adalah ada orang jalan tuh seperti mau menembus bumi. Wah. Seperti keberatan emasnya. Oh, gimana jalannya? Jalan gini. Yang jauh dong, jalannya terlalu dekat. Gak kelihatan macam. Ya, jalan seakan-akan bisa menembus bumi, seakan-akan dia yang punya buminya Allah Subhanahu wa taala, dan ditegur oleh Al-Qur'an, jangan berlaku demikian. Karena itu salah satu teguran Luqmanul Hakim, nasihat Luqmanul Hakim kepada anandanya untuk hidup dengan sederhana di hadapan manusia yang lainnya. Bahaya yang keempat, ketika orang yakni pamer kekayaan atau mungkin memperlihatkan apa yang telah Allah berikan kepada dia kecuali dengan niat yang tadi, tahadduts bin ni'mah. Karena tahadduts bin ni'mah sangat berbeda dengan orang pamer. Orang pamer kekayaan ingin ananiyah, yakni ananiyah menganakan diri. Ini gue nih karena hasil kerja keras saya, ini karena hasil saya. Padahal di luar sana banyak orang yang lebih tinggi ilmunya, banyak orang yang lebih keras usahanya, banyak orang yang lebih giat bekerja, tapi rezekinya segitu-segitu aja. Tidak boleh kita menyombongkan diri karena usaha kita, karena Allah yang maha memberi rezeki. Wallahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi memang kadang-kadang begitu Ustaz Syam, kita suka nggak sadar gitu. Kayak contoh saya Ustaz Maulana Monijin nih, kita kadang-kadang waktu untuk liburan itu kan jarang. Dan pada saat saya liburan, itu saya tuh suka merekam, mengabadikan videonya. Karena buat kenang-kenangan, itu mungkin maksudnya tuh tahadus bin nikmah gitu loh, menikmati. Tapi
secara nggak sadar ada orang bilang, ih enak banget sih. Jadi kayak pamer gimana sebenarnya ya. Apakah yang saya lakukan itu bisa kena menimbulkan penyakit ain. Atau mungkin ada juga yang hasad atau perasaan iri dan dengki. Saya harap itu tidak dari Ustadz Maulana karena jarang liburan. Ya, mohon izin penjelasan Ustadz Maulana. Tafadhol. Dia yang berbuat, saya dianggap salah. Izin Ustaz selamatkan, Ustaz Sam. Baik, satu hal buat kita. Kepada semua yang suka pamer, hati-hati. Pokoknya maaf. Kita susah untuk terhindar daripada ini. Ada penyakit yang menimpa bagi orang yang suka pamer. Penyakit, bahkan penyakit ini bahkan bisa mendahului takdir. Na'udzubillah min zalik. Bahkan penyakit ini tidak ada obatnya. Na'udzubillah. Bahkan penyakit ini tak disangka-sangka terjadi. Bahkan penyakit ini bisa menimpa pada kendaraan kita. Tiba-tiba mogok. Bahkan tiba-tiba penyakit ini bisa mengenai binatang ternak kita. Bahkan bisa mengenai usaha kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka penyakit ini adalah namanya penyakit ain. Penyakit mata. Apa itu? Pandangan iri yang mengantarkan kedengkian sehingga terkenalah penyakit ain. Pandangan apa? Mata. Ya. Pandangan mata yang iri sehingga diembuskan kedengkian oleh setan. Itulah penyakit ain. Tapi hati-hati. Oh, enggak ada yang iri. Tapi tunggu dulu. Bisa jadi pada pandangan pihak lain tanpa mengucapkan kebesaran Allah. Makanya harus kata-kata Masya Allah. Apa arti? 1, 2, 3. Masya Allah. Apa artinya Masya Allah? Ini karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi aman kita. Yang jadi bahaya kalau ada yang memuji, ih gantengnya anaknya, dah lama sakit itu. Ih cantiknya anaknya, dah lama ada masalah dengan anak itu. Ih bagusnya mobilnya, dah lama hilang atau rusak. Harusnya yang dipuji Allah dulu. Masya Allah. Atas kehendak Allah. Silakan memuji, tapi yang dipuji bukan dia. Tapi yang dipuji adalah Allah, pemiliknya. Yang menguasainya. Bukan dia. Makanya betul tadi kata Ustaz Sam bahwa bukan ini karena saya. Tapi karena Allah. Hati-hati. Kalau ada kata-kata seperti itu berakibat dapatlah penyakit ain. Bahkan bisa tiba-tiba sakit. Wih. Hati-hati lagi. Tunggu dulu. Yang paling bahaya kalau timbul kezaliman. Dia kemana-mana, posting kemana-mana. Tapi dia punya utang. Sakit hati yang punya uang itu. Banyaknya utangnya sama saya. Pernah ngalamin begitu? Ada pengalaman? Nggak usah dibahas saya dong. Ada yang ngutang, belum bayar udah pamer-pamer. Jangan bilang gitu. Iya. Dia pamer-pamer. Padahal dia punya banyak utang. Katanya, waktu dia kan ngemis-ngemis. Tiba-tiba ada di sana. Lagi makan enak. Ya Allah, ada bahayanya juga. Hati-hati yang suka posting, kalau dia kemana-mana, dikhawatirkan apa orang berbuat zalim disebabkan karena dia. Orang berbuat zalim karena dia. Jalan pakai emas, anaknya pakai emas. Apa yang terjadi? Menimbulkan kejahatan sehingga diculik anaknya. Atau dijamret dia. Sehingga dia jatuh dari kendaraan. Dicekal dia. Apa namanya? Begal. Dicekal. Cekal apa tuh? Ditahan nih maksudnya. Oh, dibegal, di Oh, stop. itulah. Iya dibegal. Dicegat. Dicegat. Ya. Maksudnya. Ya, Cegat, cekal, itulah. cekal, Begal. jegal. Atau begini aja. Iya. Pada intinya kalau pamer bisa menimbulkan kejahatan. Oh, apalagi pamer. Kita sekeluarga lagi keluar rumah semuanya lagi jalan-jalan. Orang tahu rumahnya kosong. Oh, iya juga ya. Dirampok gitu. Tapi ada rumahnya. yang paling bahaya. Apa itu? Aku punya saudara. Kenapa? Yang satu posting kemana-mana, yang satu tidak. Oh gitu. Cuma untuk pribadi, tidak di-share. Terus? Pulang-pulang yang paling banyak diminta oleh-oleh. Yang suka posting. Oh. Jamaah Islami yang ada di rumah ya. Pasti udah gak sabar nih. Nunggu pertanyaannya yang ada di sosial media Islami Indah dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Oke, langsung kita bacakan pertanyaan dari Instagram. Nah, Instagram ini dari @ratna.dwiwijayanti. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apakah misalnya kan ada orang pamer, terus kita penat telinga. Wah, pakai tanda nangis dia sampai ketawa. Padahal sebenarnya halu. Biar yang pamer stop pamer. Kadang jatuhnya ngejek juga kan? Nah, apakah kita dosa atau tetap yang pamer itu yang dosa? Nah, bagaimana ini Ustadz Ahmad Khan? Ustadz ya? Ahmad Khan. Ustadz Ahmad Khan dijawab. Masya Allah. Hambal Tosia. Fenomena zaman sekarang nih Mas Ya, Fadli. ya. Memang ada perkataan ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, takabbar alal mutakabir marrotain. Sombonglah kamu kepada orang yang sombong itu 2 kali lebih sombong dari kesombongannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, atakabur lil mutakabir sodakoh. Sombong terhadap orang yang sombong itu mendapat ganjaran pahala sodakoh. Kenapa demikian? Li'annahu idza tawadu'at lahu tamada fi dhalalihi. Karena kalau ada orang sombong kita biarkan, tidak kita balas dengan kesombongan, kata ulama dia akan terus-menerus terlena dalam kesombongan dan kesesatannya. Wa idza takabbarat alaih tanabbah. Tapi kalau seandainya orang itu sombong lalu kita balas dengan kesombongan lagi kepadanya, maka dia akan berhenti dari kesombongannya. Akan tetapi tetap saja yang namanya pamer itu adalah sifat yang tercela. Walaupun tujuannya untuk menghentikan kesombongan orang lain. Makanya ulama mengatakan bahwasanya pamer terhadap urusan akhirat saja diharamkan, tidak boleh, apalagi pamer dalam urusan dunia, apalagi membalas pamer orang lain. Karena bisa jadi awalnya kita niatnya menghentikan kesombongan orang itu karena dia suka pamer, jadi kita balas sombong lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, niatnya karena untuk kebaikan. Bisa jadi di keempat kalinya, 5 kalinya terjangkit penyakit sombong di dalam hatinya. Sehingga kesombongan itu menjadi kebiasaan dan keseharian baginya. Sehingga itu menyebabkan dia mendapat murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab para salafun saleh dijelaskan, ada satu orang kaya datang kepada Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gauthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau datang, ini orang kaya raya. Dia bilang, wahai Imam Haddad, saya mau bangun masjid yang paling mahal, yang paling megah, yang paling bagus, yang tidak pernah orang bangun sebelumnya. Kata gurunya, Imam Haddad, kamu belum saatnya untuk bangun masjid. Kata ini orang, saya cukup hartanya. Saya punya apa yang dibutuhkan untuk bangun masjid yang mewah dan megah. Kamu belum saatnya. Tapi saya mau bangun. Apa jawab gurunya? Dia bilang, kalau kamu mau bangun masjid yang megah dan mewah, silahkan bangun. Yang paling megah, yang paling mahal, yang paling bagus. Tapi kalau nanti sudah jadi masjidnya, saya akan umumkan kepada umat bahwa yang bangun bukan kamu, tapi si fulan orang lain. Kata dia bilang, kalau begitu jangan dong guru. Kan yang keluarin duit saya. Yang capek kerja keras mencari uang saya. Yang bangun dengan masjid yang bagus dan mewah ini saya. Kenapa yang diumuminnya orang lain? Dari cerita ini memberi pelajaran kepada kita. Pamer dalam urusan akhirat saja diharamkan, tidak dibolehkan. Apalagi pamer dalam urusan dunia. Tapi sekali-sekali boleh ketika ada orang yang sombong, kita sombongin lagi. Karena ada perkataan ulama yang mengatakan bahwa di situ ada pahala sedekah. Tapi dengan tujuan untuk menghentikan kesombongannya. Tapi hati-hati, kalau sampai balas pamernya ada unsur mengejek orang lain, maka ini jadi bertambah dosanya. Karena menghina orang lain. Saya teringat perkataan guru saya, Murabbi Arwahana Sayyidil Walid, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata beliau, man nadhara ila ghairihi bi'ainil istighar, sagatat min anil jabbar. Siapa orang yang memandang kepada orang lain dengan pandangan rendah, pandangan sebelah mata, menghina orang tersebut, maka niscaya orang yang menghinanya akan tergelincir dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka tergantung niat kalian, perbaiki niat kita. Aduh, ini bisa-bisanya Ustadz Maulana nih orang. Ya ampun sampai segininya. Astagfirullahaladzim. Kenapa lagi sih, Li? Ini coba lihat. Ada teman saya pamer nih. Dia baru beli motor baru. Instastory-nya titik-titik panjang banget semuanya istrinya motornya dia. Dari segala angle. Bautnya aja yang gak dipamerin nih. Ya Allah ya Rabbi. Biarin aja, kenapa sih kamu yang
pusing. Lagian kan Mas Fadli kepanasan. punya motor gede juga. Ya makanya saya mau foto juga, saya gak mau kalah sama dia. Enak aja biar dia tahu kalau saya Astagfirullahaladzim. juga punya. Jangan, Li. Kenapa begitu? Ya Allah, itu kan namanya, aduh, sama aja dengan dia. Terus gimana dong caranya Ustadz? Susah nih saya harus ini ngasih taunya. Saya Harus lawan aja. ada namanya menahan diri supaya tidak pamer. Pamer di depan orang sombong itu sedekah Ustadz. Tadi katanya Iya, Ustadz. tapi kalau kelewatan nanti. Tuh, Ya lihat. Allah. Udah. Pamernya 3. Ih, Yang tuh, itu bikin pamer kesel 1, yang tuh. ini 3. Tuh Ustadz siap lihat deh. Tuh. Oh. Pantas aja Nih, kesel. Gini, lihat gini. nih. Ya Allah, gini. Ada caranya supaya kita bisa tahan pamer. Mau Kenapa? tahu? Mau tahu? Tetap Mau. di sini ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Sini.